Selamat datang di channel Pesantren Jenius. Di video kali ini kita akan belajar tentang hukum idhar. Nah, idhar dari segi bahasa itu artinya jelas atau terang. Secara istilah, idhar ini berarti nun mati atau tanwin yang dibaca jelas, an, in, un, dan dibaca tanpa gunnah atau tidak ditahan. Nah, itu tadi apa pengertian dari idhar. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana cara membaca hukum idhar. Nah, hukum idhar sesuai dengan pengertiannya yaitu dibaca dengan jelas, an, in, un. Dan ini dia beberapa kesalahan yang biasa dilakukan ketika menghadapi hukum idhar. Yang pertama, ada beberapa yang menggunakan gunnah atau bacanya itu dengan dengung. Padahal hukum idhar itu tidak boleh dibaca dengan gunnah. Dan juga itu artinya tanpa gunnah berarti juga tidak boleh ditahan. Jadi langsung an, in, un. Bukan an, in, un. Tapi langsung an, in, un. Dan kesalahan lainnya yaitu ketika membaca hukum idhar dibaca putus-putus. Untuk lebih jelasnya nanti ketika dicontoh. Dan yang terakhir, kesalahan ketika membaca hukum idhar adalah dibaca mantul. Nah, jadi cara membaca hukum idhar itu mudah. Dibacanya jelas dan tanpa gunnah. Hukum idhar itu dibagi menjadi dua. Ada idhar halki dan ada idhar mutlak. Apa itu idhar halki dan apa itu idhar mutlak? Kita akan bahas sebentar lagi. Yang pertama, kita akan membahas idhar halki. Disebut idhar halki karena huruf-huruf dari idhar ini sumbernya atau tempat keluarnya berada di tenggorokan. Dan huruf-huruf idhar halki ini ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kho, dan gho. Aha, aha, kho, gho. Ada 6 huruf-huruf dari idhar halki. Jadi sekali lagi, idhar halki, kenapa disebut idhar halki? Karena huruf-hurufnya, sumbernya, atau tempat keluar hurufnya itu berada di tenggorokan. Idhar halki ini juga disebut sebagai hukum idhar. Jadi idhar biasa itu adalah idhar halki, sama saja. Sekarang contoh dari idhar. Ini idhar halki ya. Yang pertama dari huruf ain. Contohnya adalah yauma idzin ani. Yauma idzin. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain sehingga dibacanya jelas tanpa gunnah. Idzin an, yauma idzin ani, zin a, tidak didengungkan atau ditahan. Kemudian contoh yang menghadapi huruf ha, wanhar, tidak dibaca putus-putus juga seperti sebelumnya. Dijelaskan beberapa kesalahan ketika menghadapi hukum idhar adalah dibaca terputus-putus. Contohnya seperti ini. Wan har. Nah, itu tidak boleh. Tapi dibacanya mengalir. Wan har. Kemudian contoh yang menghadapi huruf kho. Di sini ada min khauf. Min kho. Langsung ya. Dibaca jelas dan tanpa ditahan. Kemudian yang menghadapi huruf ghin. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu. Dan tidak boleh mantul juga ya. Ajrun gha. Nah, itu tidak boleh. Karena cara membaca hukum idhar itu hanya satu, jelas. Yang lainnya mantul, kemudian gunnah atau ditahan, itu tidak boleh.
Kemudian contoh yang menghadapi huruf H, anhu maluhu, anhu, anhuma, anhu, dibaca jelas. Dan terakhir yang menghadapi huruf hamzah, ghasiqin idza waqab, ghasiqin idza, qin idza, dibaca jelas dan tanpa gunnah. Baik, sekarang kita ke tips mudah menguasai idhar. Jadi bagaimana Anda bisa dengan mudah membaca hukum idhar, walaupun mungkin nanti dari pengertian atau dari huruf-hurufnya lupa. Tapi dengan tips mudah menguasai idhar ini akan mempermudah Anda untuk mengenali dan tentunya benar ketika membaca hukum idhar. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu contoh-contoh huruf idhar, contoh-contoh hukum idhar yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Yang pertama ada anhu maluhu, kemudian yauma idzin, dan terakhir ajrun ghairu mamnun. Di contoh yang pertama anhu, di sini nun matinya itu ada tanda sukunnya. Betul ya? Nah, yang ini anhu. Kemudian di kata yauma idzin, baris innya itu dia ditulis rata. Jadi barisnya ini ditulis rata. Dan terakhir di ajrun ghairu mamnun, runnya, dhamatainnya, kalau yang sebelumnya kasrotain ya. Yang di dhamatainnya ini ditulisnya mirip seperti angka 69. Nah, ini dia cara mudah untuk menguasai hukum idhar, yaitu dengan ini nun mati dan tanwin versi 1, di mana untuk hukum idhar ini ditulis nun sukunnya itu ada tanda sukun, kemudian baris an dan innya fathah tain dan kasrotain itu ditulis barisnya rata, dan untuk dhamatainnya unnya itu ditulis mirip seperti angka 69. Dengan Anda mengenali ini, maka Anda sudah bisa mengenali hukum idhar. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan simbol ini, maka cara bacanya adalah dibaca jelas. Dan sebagai catatan, untuk tips ini hanya berlaku di Al-Quran cetakan Madinah. Ini tidak bisa digunakan di Al-Quran cetakan Indonesia. Karena di cetakan Indonesia semuanya ditulis sama ya. Untuk hukum idhar, ikhfa itu ditulis sama. Namun di cetakan Madinah, di Al-Quran cetakan Madinah, ini ditulis berbeda. Sehingga ini akan mempermudah Anda dalam mengenali hukum idhar. Jadi sekali lagi, untuk menguasai idhar, cukup Anda hafalkan simbol-simbol berikut ini. Nun bersukun, baris rata, barisnya rata, an dan innya, dan dhamatainnya angka 69. Nun bersukun, baris rata, angka 69. Semoga Anda mendapatkan ilmu baru hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari channel Pesantren Jenius. Silakan share kepada orang lain supaya mereka mendapatkan manfaat yang sama dengan Anda. Silakan subscribe untuk mendapatkan video-video cara mudah belajar membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.